muliakan, bicara tentang fadilah dari kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada disebutkan oleh Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitabnya beberapa kisah tentang orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Minggu lalu saya cerita apa ya? Cerita awal kali diadakannya Maulid ya, oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Teman-teman sekalian, saya muliakan, sejak masanya Abu Ayyub itu, orang kemudian jadi rame-rame tulis kitab Maulid Al-Barzanji itu, dan kemudian dibacakanlah sama orang-orang, terutamanya pada bulan-bulan Rabiul Awal. Nah, sampai kemudian bersama berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20 tahun, 100, 200 tahun, muncul pula lah kitab-kitab Maulid yang lain, meskipun tentu saja tidak lewat sayembara. Yang lewat sayembara yang pertama itu aja ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Teman-teman sekalian, di masa-masa sesudahnya muncullah kitab Maulid namanya Ad-Dibai. Muncul pula lah kitab Maulid namanya Syaraful Anam. Muncul pula lah kitab Maulid namanya apa ya, yang lama-lama ya, Barzanji kan udah tuh, yang pertama tuh malahan Azab. Terus tuh muncul kitab-kitab Maulid sampai di zaman sekarang ini. Kitab Maulid paling baru barangkali salah satunya adalah Ad-Diya Al-Lami yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar itu pun masih nulis lagi kitab Maulid selain Ad-Diya Al-Lami, namanya Asy-Syarab At-Tahur. Itu teman-teman saya lebih pendek lagi, cuma 4 pasal. Kalau yang itu masih 4 tambah 3 berarti 7 ya. Yang Ad-Diya Al-Lami itu selain daripada ya Rabbi sholli ala Muhammadnya, sama qiyamnya, sama ayat Qur'annya, semuanya hanya terdiri dari 7 pasal. Kalau yang itu Asy-Syarabut Tahur itu cuma 4 pasal doang, bentaran bacanya. Ala kulli hal, saudara sekalian saya muliakan, terus bermunculan kitab-kitab maulid-maulid sepanjang zaman, baik yang kemudian jadi terkenal atau yang nggak jadi terkenal. Saya pernah baca satu kitab maulid yang di situ nggak pakai titik. Jadi dari awal sampai akhir nggak pakai huruf-huruf yang pakai ada titiknya. Setengah mati banget kan? Jadi sin ada, shin nggak ada. Gitu. Ba, ta, sa nggak ada. Alif ada. Kenapa? Karena ba, ta, sa ada titiknya. Nggak ada di huruf tersebut huruf jim. Sa kitab maulid itu nggak ada jimnya. Karena jim ada titiknya. Ada ha, nggak ada kho, karena kho ada titiknya. Ada dal, nggak ada dal, karena dal ada titiknya. Sa kitab, cakep bener, pinter bener tuh yang bikin ya. Ya Allah, luar biasa. Kita sih boro-boro bikin kitab maulid, bacanya aja. Bacanya aja nggak bisa-bisa katanya. Ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian seperti itu. Sampai setiap zaman itu ada orang-orang yang setiap datang bulan maulid kayak begini nih, mereka kemudian merayakan maulid-maulid Nabi, dan juga pada suka untuk melakukan hal-hal dari perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan kitab maulid itu. Teman-teman sekalian, ada 2 kisah yang saya mau sampaikan, mau ceritakan. Yang satu kisah seorang laki-laki, satu hari dia lagi naik kuda, ketika kemudian kudanya menjadi liar. Lagi jalan naik kuda, tahu-tahu tengah jalan kudanya liar. Waduh, dia nggak bisa kendalikan, nggak tahu kudanya kena pohon apa atau kena daun apa, gitu ya, keracunan apa. Yang pasti kudanya jadi liar. Wah, dia setengah mati tuh ngendaliin kudanya itu. Kudanya kemudian masuk, teman-teman saudara sekalian, ke pekarangan rumahnya Sultan Khalifah pada zaman tersebut. Ya Allah, emang takdir ya, nggak bisa dirubah. Emang udah kayak begitu harus kejadiannya. Ajal emang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Teman-teman sekalian, ada anaknya raja umur beberapa tahun, umur 3 tahun gitu, lagi main-main di istana. Anaknya
lagi main-main di pekarangan istana, ketika kemudian kuda tersebut nendang dia, teman-teman saudariku sekalian, anak itu nendang dia, kemudian jatuh si anak tersebut, kudanya jatuhin dia. Di saat ditarik kudanya, anaknya menggelepar-gelepar, kemudian meninggal dunia. Kebayang marahnya Tuan Raja kayak apa? Wah, orang teriak-teriak, kumpul di situ, diadukan kemudian kepada Tuan Raja. Itu rajanya gelisah, maju mundur, begitu dikabarin kan, kurang ajar, marah-marah sembilan. Bawa dia kemari, si pemuda itu. Oh, dia udah mikir, nggak selamat nih saya nih. Nggak selamat nih. Ini kayaknya nih antara berakhir di penjara seumur hidup atau penggal leher, kan begitu ya? Atau seenggaknya sianida nih. Masuk di kopi. Ya Allah, masuk deh. Saudaraku sekalian, waktu dia mau masuk tuh buru-buru ngomong gitu sebelum masuk ke balairung istana. Akhirnya kemudian dia masuk dalam, Tuan Raja itu begitu melihat dia, langsung marahnya hilang. Langsung dia bilang, masuk. Kamu yang nabrak anak saya. Iya Tuan Raja. Si anak ini, ya Allah, dari gemeterannya, dari ininya, sampai nggak bisa mandangin Tuan Raja tuh, nggak bisa. Pernah tahu nggak orang pas lagi ketakutan ngomong sampai nggak jelas? Ya Allah. Teman-teman sekalian, dia bilang, gimana ceritanya? Tuan Raja kira-kira paham lah. Habis itu Tuan Raja nanya, dia bilang, Saharun anta. Tunggu nih nak, saya tanya, kamu tukang sihir ya? Hah? Kamu tukang sihir? Apa Tuan Raja? Baru ngangkat kepala gitu. Dia bilang, bukan Tuan Raja, saya bukan tukang sihir. Takutan lagi. Oh, berarti emang beneran bukan tukang sihir. Kalau tukang sihir kan gak gitu gayanya. Dia bilang, kenapa Tuan Raja tanya seperti itu, kata si pemuda ini. Dia bilang, kamu nak, saya sebelum kamu masuk tadi marah, saya udah sampai kubun-ubun. Saya yakin kamu tidak akan pernah keluar dari tempat ini dalam keadaan selamat. Tapi memandang wajahmu, ngelihat kamu, semua kemarahan saya hilang, berganti dengan rasa sayang, rasa kasihan sama kamu. Saya tahu kamu gak bersalah. Saya tahu kamu emang benar-benar gak ini. Saya pun udah tahu bahwa kamu pastilah gak bersalah, bahkan dari sebelum kamu masuk ke sini. Tapi ngelihat kamu, gak tahu kenapa gitu, rasa hati ini udah langsung sayang aja sama kamu gitu. Makanya saya tanya, adakah kamu seorang tukang sihir? Dia bilang, saya gak ngerti apa-apa tentang sihir. Iya, saya tahu juga itu. Dia bilang, lantas apa yang kamu lakukan sampai bisa Allah kasih kepada saya rasa sayang yang seperti ini sama kamu? Kamu ngerjain apa tadi? Saya nadar Tuan Raja. Oh, nadar apa? Waktu tadi sebelum masuk ke sini saya nadar. Saya nggak tahu lagi apa yang saya mesti perbuat, jadi saya nadar. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan, saya bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan selamat, nyampe lagi ke rumah saya. Ya Allah, saya nadar mau bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Ini cerita bisa dirujuk di Anatul Talibin di bab tentang walimah. Itu kita sebenarnya kitab fikih ya. Cuman saya baca tuh cerita itu. Yusannu an yusawi walimatan. Yustahab, dianjurkan untuk bikin walimah, bikin pesta, bikin resepsi dalam rangka merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Saudariku sekalian, saya muliakan. Akhirnya kemudian Tuan Rajanya bilang, oh ini dia nih. Kenapa bisa ini dia nih? Karena Tuan Rajanya paham bahwasanya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Karena rahmat itu loh ibu-ibu sekalian, jatuhnya adem, jadi marah-marah juga hilang. Ada orang niatan, ya Rasulullah, kalau saya selamat minta tolong Rasul, saya pengen dah merayakan kelahiranmu, merayakan keberadaanmu ya Rasulullah.
sama Allah diijabah doanya. Kamu pengen bikin Nabi saya senang, saya selamatin Mbak. Kamu pengen berbahagia dengan dirayakannya Nabi Muhammad, kumpul-kumpulin orang, baca maulid Nabi. Ada. Allah kan muqallibul qulub. Allah muqallibul qulub. Nah, teman-teman saya sekalian, itu salah satu cerita yang ingin saya sampaikan. Bagi teman-teman juga ambil pelajarannya. Bukan dengan masing-masing dari kita bikin acara maulid. Enggak bisa juga begitu. Nggak bisanya kenapa? Saya tidak sarankan teman-teman untuk semua yang di sini bikin acara maulid di rumahnya masing-masing. Enggak. Kenapa gitu? Satu, teman-teman sekalian, kalau semuanya diundangin, siapa yang ngundang? Kalau semuanya ngundang, gitu kan? Siapa yang datang? Semuanya jadi ngundang gitu kan, jadi nggak ada yang datang malahan. Bener apa enggak? Itu satu. Sama yang kedua, ini yang lebih penting nih teman-teman sekalian. Ini yang lebih penting. Yang kedua yang saya khawatirkan adalah malah kitanya jadi keujuban sendiri gitu. Kalau kita bikin maulid di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri, takut nggak kuat sama perasaan ujubnya itu loh, teman-teman sekalian. Kan teman-teman pada datang, orang-orang pada datang, gitu kan ya. Nah, daripada kayak begitu, akhirnya malah justru jadi enggak, iya, iya, khawatirnya gitu, khawatirnya. Lebih baik ikut serta. Majelis maulid yang sudah mengadakan maulid, nah itu, kamu ikut serta di dalam. Itu sama juga. Maulidnya maulid kita juga. Kan begitu kan? Acaranya acara kita juga gitu. Lagi pula bisa lebih banyak orang yang kumpul, tentu saja berkahnya kan lain. Kita seberapa, ibu-ibu, teman-teman, seberapa bisa undangin misalnya kayak hubabah, ya kan? Yang udah tua-tua, yang doa-doanya mustajab gini gitu segala macem, berapa banyak kita bisa lakukan? Tapi kalau kemudian kita hadir di acara-acara seperti itu, udah kumpul semuanya mereka. Alhamdulillah, berkahnya satu orang udah cukup buat kita. Nah gitu. Makanya teman-teman sekalian, semasa kita di Hadramut dulu, ya udah acaranya Hubabah Nur, ya itu juga acaranya kita semua. Teman-teman yang pada punya rumah, teman-teman pada punya ini sendiri apa segala macam, nggak ada yang bikin acara, nggak ada. Acaranya Habib Umar, acara Gubernur, itu semua acara kita. Nah, itu yang diharapkan seperti itu juga, gitu ya. Kita ini ikut serta, nggak usah bikin masing-masing. Nadarin sekalian, silakan nadarin. Kalau urusan ini beres, saya kepengen ikutan nyumbang. Kalau memang merasa perlu untuk nazar, silahkan. Dan teman-teman lihat, Masya Allah, sampai dalam kitabnya ini Abu Bakar Syato mengatakan, kalau kamu kepengen harta kamu berkah, keluarkan sebagian dari harta kamu tersebut untuk maulid. Kata beliau, kalau kamu pengen beras kamu berkah, keluarkan sebagian beras tersebut buat acara maulid. Kalau kamu pengen apaan yang kamu punya berkah, keluarkan sebagian buat majelis maulid. Dia bilang, karena kamu mengeluarkannya buat Nabi Muhammad SAW, buat Nabi Muhammad SAW, enggak bawa keberkahan, bakalan pasti bawa keberkahan. Punya apapun kita yang bisa kita lakukan, kan gitu ya teman-teman saya sekalian, dengan tugasnya masing-masing. Teman-teman yang bisa apa, kerjain gitu. Yang bisa ikutan begadang ngapain ya? Seenggaknya bisa ngajak-ngajakin teman-temannya gitu kan. Yuk kita datang, naik, kita sewa kendaraan nih. Ayo deh kita iniin tetangga mau ikutan hadir nggak? Iya, gitu kan. Kita misalnya ada uang, ayo deh semuanya biar bisa hadir. Saya aja yang biayain ininya, transportasinya, misalnya seperti itu. Sama teman-teman sekalian. Apa aja yang kita bisa kerjain? Ada orang lagi ada masalah, ruwet, susah, kita bilang sama dia gitu.
Kita bilang sama dia, udah kamu hadir maulid aja, hadiah nih dari saya. Kamu saya jemput, kamu saya hadirkan, nanti pulangnya kamu saya anterin. Nih orang nggak pernah hadir majelis maulid, teman-teman saya sekalian, bawa ke sana, doa nanti di sana, insya Allah hajatnya diijabah. Gituin teman-teman saya, kerjain apa yang bisa kamu kerjakan. Apa yang bisa kamu kerjakan. Dan itu teman-teman saya sekalian, hal yang benar-benar berasa manfaatnya. Emang benar banget Habib Ali Habsyi bilang, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Nggak ada yang kayak majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan-kesulitan. Nggak ada lagi yang lebih besar dari majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Subhanallah, subhanallah. Saya ngerasain betul kebenaran dari ucapannya Habib Ali Habsyi. Kadang hadir majelis maulid gundah, gelisah, pulang happy. Pulang bisa senang bener rasanya. Waktu pagi-pagi itu keluar dari rumah mau hadir majelis maulid, ya Allah rasanya sumpek lah, inilah itulah, ada aja urusannya. Mana listrik mati, air nggak keluar, gitu ya. Ada ruwet-ruwetnya perkara-perkara di rumah kita tuh ada aja tuh kan. Ya Allah, belum urusan anak ini, belum urusan gitu, belum begini begitu segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, hadir majelis maulid. Keluar ya Allah. Pas pulang-pulang alhamdulillah. Listrik udah ada yang bayarin rupanya nih. Buka air alhamdulillah. Udah hidup lagi nih sekarang. Semua urusan beres, pulang senang, hati gila. Masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujalil kurub, kata Habib Ali Habsyi. Nggak ada yang kayak majelis maulid dalam rangka menghancurkan kesumpekan-kesumpekan, memberikan kelapangan-kelapangan hati. Kenapa bisa kayak begitu teman-teman sekalian? Karena nih kalau majelis maulidnya bener ya, karena nabinya hadir. Dan kalau udah Nabi Muhammad hadir, seribu sekalian, siapa sih yang pulang dari Nabi Muhammad tetap bawa kesumpekan? Nggak ada. Sahabat tuh lagi sumpeknya kayak gimana aja, datang menabi, ketemu sama Nabi, pulang hilang sumpeknya semua. Semua masalah hilang kalau udah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadir di majelis maulid seperti itu. Kalau niat mau benar, adabmu benar, seperti yang pernah saya sampaikan, adabnya benar, niatnya benar. Apalagi kalau ikut serta kita di dalamnya. Cerita yang kedua, saya rencananya mau ceritain yang ada di buku tersebut, tapi saya sekarang ganti. Saya mau ceritain kejadian beberapa tahun yang lalu di majelis maulid saya. Di majelis maulid saya yang waktu itu masih di Al-Ihwan kalau nggak salah ya, saya masih bikin di jalanan. Beberapa hari dari hadir majelis maulid, ada seorang perempuan datang kepada saya di salah satu acara gitu, dia bilang, Ustazah, ya Allah Ustazah, makasih. Saya doain biar Ustazah terus-terusan bisa bikin maulid kayak gini, dia bilang. Saya bilang, kenapa memangnya? Dia cerita, dia itu nggak pernah tahu majelis maulid, bahkan nggak pernah hadir di majelis-majelis talim, nggak ada. Di hidupnya kerja gitu ya, suaminya juga kerja, dia punya anak-anak gitu, 2 atau 3 anak lah yang masih agak kecil-kecil juga anaknya. Di hidupnya kayak gitu aja, kayak orang-orang di luaran sana tuh yang memang nggak kenal-kenal maulid, nggak kenal-kenal majelis. Dia bilang, saya kemarin itu Ustazah, malam yang saya paginya hadir maulid tempatnya Ustazah, itu saya habis berantem hebat sama suami. Dan memang itu adalah pertengkaran kami yang paling hebat setelah sebelumnya kami rajin bertengkar. Gitu ya. Jadi kemarin-kemarin tuh udah berantem. Cuman puncaknya terbesarnya itu malam itu. Dia bilang, wah udah deh Ustazah, sampai saya kesel sama dia, bener-bener dia pun kesel sama saya, sampai kemudian dia meninggalkan rumah dalam keadaan saya udah gak sanggup lagi sama kamu nih. Dia kemudian keluar dengan jebret pintu, abis dia keluar, saya kemudian buka pintunya sambil saya bilangin, saya juga, kamu pikir saya juga masih tahan sama kamu gitu ya, sekalian gak usah pulang aja. Suaminya juga bilang, siapa juga yang kamu pikir mau pulang? Wah pokoknya udah habis-habisan lah berantemnya. Itu cuma contoh aja ya.
Biar ibu-ibu gampang bayanginnya. Kira-kiranya kayak gitu. Pokoknya si suami itu katanya keluar rumah malam hari tersebut sambil marah yang luar biasa, kayaknya nggak bakalan balik lagi gitu. Udah, dia bilang malam hari itu saya tidak semenit pun bisa tidur. Iyalah. Marahnya saya sama suami saya bener-bener udah deh, saya udah fix, nggak ada lagi satu kakak dengan suami saya. Maksudnya N gitu ya, INUN gitu ceritanya. Jadi teman-teman sekalian, jadi dibilang waduh saya udah marah yang luar biasa tuh, udah kesel-keselan sampai saya tuh dari malam itu tuh udah nggak tahan, kepengen telepon teman saya. Tapi saya pikir kesian gitu kan, misalnya orang diteleponin jam 1 malam, jam 2. Jadi saya tungguin sampai subuh. Dia bilang habis selesai sholat subuh saya buru-buru telepon teman saya. Saya bilang sama dia, gue lagi galau nih, dong temenin dong. Kita jalan gitu kemana gitu. Katanya teman saya, oh saya juga emang udah lagi siap-siap nih, saya mau jalan. Tapi saya nggak bisa jalan temenin kamu ke tempat yang kamu mau, karena saya mau hadir maulid. Dia bilang maulid itu apa? Dia tahu. Dia bilang maulid tuh kayak majelis gitu, majelis taklim gitu, tapi diceritain tentang Nabi Muhammad gitu. Kayak perayaannya maulidnya Nabi gitu, perayaan hari lahirnya Nabi. Oh, dia nggak pernah tahu gitu kan. Terus dia bilang, jadi kamu nggak bisa nganterin saya? Bisa, tapi habis selesai maulid saya samperin kamu. Atau gini aja deh, kamu mau nggak hadir sekalian maulid barengan sama saya? Nanti habis itu saya akan anterin kamu kemanapun kamu mau. Kata temennya nih, oke deh. Kayak yang terpaksa gimana gitu loh, kayak yang ya habis gimana lagi gitu, nggak punya pilihan. Dia bilang saya pikir kalau di rumah juga saya sumpek bener, saya pokoknya mesti lihat jalanan, mesti lihat apaan di luar, biar pikiran saya nggak ke situ mulu, nggak pada kekesalan hati terhadap suami mulu gitu. Dia bilang keluarlah saya hari itu ke maulid pertama yang dia hadiri seumur hidup. Duduklah dia di situ, mana duduknya di jalanan. Jadi dia bilang, saya duduk tuh saja di jalanan. Saya pikir ya ampun orang banyak bener ya. Kok saya nggak pernah tahu gitu, ya Allah di jalanan amat. Teman saya tuh kayak yang dia kelihatannya kayak ya oke kita di jalanan tapi nggak apa-apa. Kayak dia yang tapi kita happy, tapi kita senang kayak gitu loh. Dia bilang ya udah saya pun duduk aja gitu. Terus ustazah mulai cerita gitu. Dia datang pagi teman-teman saya sekalian, itu nggak pakai tidur itu tadi. Habis subuh langsung mandi gitu kan, siap-siap. Dia bilang saya dengerin, tapi saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang waktu itu saya lagi cerita tentang perempuan-perempuan di sekitar Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Halimah Sa'diyah gitu kan. Lagi cerita tentang, dia bilang itu ustazah dari cerita pertama saya udah nggak berhenti nangis. Saya nggak ngerti nangisnya itu karena saya terharu atau karena saya sedih dengan diri saya sendiri. Pokoknya walhasil dia nangis terus nggak bisa berhenti air matanya nangis. Dia bilang sampai kemudian kiam. Kan itu ya? Saya pikir apaan sih? Teman saya udah bilang diri lu diri. Agak ngerti kan gitu. Berdiri dia bilang. Ustazah alhamdulillah waktu itu ada kasih tahu bahwa kita berdiri mengucap salam Nabi gitu kan. Jadi hadirkan niatnya, semua harapan-harapannya minta kepada Allah, hajat-hajatnya gitu. Jadi saya ustazah berdiri itu saya bilang, saya minta apa ya? Saya minta hidup yang enak deh. Saya minta biar kehidupan rumah tangga saya jadi benar gitu kan. Dia bilang saya kepengen apa ya? Pengen iya deh, pengen biar kayak yang Ustazah bilang tuh bisa barengan sama Nabi ntar di akhirat gitu. Dia bilang saya doa. Terus sampai selesai acara. Habis saya acara tuh mata sudah sembab Ustazah. Teman saya tuh bilang, yuk kamu sekarang mau dianterin kemana? Enggak ada. Kamu katanya mau dianterin kemana? Enggak, saya mau pulang aja. Pulang? Yakin? Iya. Kan lo lagi berantem sama laki lo. Pulang aja di gue. Akhirnya dipulang. Dia bilang, saya
Saya tuh pulang kan saya bawa kunci, anak saya lagi saya titipin rumah keluarga karena memang rumah lagi beranteman tuh, maksudnya dia biar anak jangan sampai ada di rumah, diamankan. Memang bagusnya kan gitu ya. Jadi dia bilang saya bawa kunci, suami saya bawa kunci. Saya waktu masuk ke rumah itu, saya lihat kok ini rumahnya udah nggak terkunci gitu. Pas saya buka, saya tuh udah mikir, Allah, saya tuh kepengen minta maaf sama suami saya gitu. Saya ngerasa saya nggak jadi istri yang benar buat dia. Saya pengen minta maaf. Dia tuh kalau saya pikir-pikirin juga sebenarnya baik sih dia itu, gitu kan. Di majelis maulid itu gitu, di majelis maulid tuh keingetan suaminya, gitu kan. Sampai akhirnya dia pulang itu, dia bilang saya tuh sambilan pulang ke rumah sambil, ya ampun gimana caranya ya saya minta maaf sama suami. Gimana caranya saya mau nyari suami. Suami dia di mana kan dia nggak tahu. Dia bilang nih saya mau nyari suami dulu, abis itu saya minta maaf sama dia. Saya mau bahasanya gimana ya? Saya habis hadir maulid. Saya jadi tahu kalau saya itu rupanya kurang baik sama kamu gitu ya. Udah saya pikir-pikirin nih Ustazah, di pikiran saya nih saya minta maaf sama dia nih gimana bahasanya gitu. Dia bilang saya buka kunci rumah, ternyata udah gitu. Dia kemudian udah ada yang buka pintu gitu kan. Begitu saya buka, dia bilang suami saya deketin saya. Dia datang. Dia bilang begitu saya ngelihat dia tuh air mata saya nggak bisa tahan. Saya kemudian pelukin dia, dan sebelum saya ngomong apa-apa dia bilang maafin saya ya, maafin saya. Izinkan saya buat jadi suami yang baik buat kamu. Izinkan saya buat jadi imam yang baik buat kamu. Maafin saya. Dia bilang saya belum sempat minta maaf, dia duluan malah yang minta maaf sama saya. Saya tambah kejer nangisnya. Dia bilang, saya kemudian bilang sama dia, enggak, maafin saya. Terus gitu. Dia kemudian bilang sama saya, alhamdulillah Ustazah, rumah tangga kami baik-baik aja sampai dengan sekarang. Saya hanya minta sama Ustazah, saya cerita ini nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma kepengen Ustazah memutuskan untuk jangan pernah berhenti bikin maulid. Alhamdulillah, dan itu memang salah satu alasan saya untuk nggak takut buat bikin maulid. Insya Allah ada banyak rahmat yang diturunkan, ada banyak anugerah yang Allah turunkan di majelis maulid yang tidak diturunkan di majelis-majelis taklim seperti biasanya. Majelis taklim kayak beginian banyak rahmatnya, banyak anugerahnya, banyak karunianya. Tapi majelis maulid lain lagi. Kenapa gitu? Dan majelis yahdurhan Nabi wa ahlul ghuyub. Kata Habib Ali Habsyi, di majelis maulid yang seperti ini Nabi Muhammad hadir, para arwah orang-orang soleh hadir, dan hadirnya mereka ini yang menurunkan rahmat karunia lebih besar daripada biasanya. Dan itu rahmat tuh kalau turun di orang kayak vitamin, teman-teman sekalian. Vitamin kalau badan tuh, vitamin tuh masuk ya, makanan yang bervitamin misalnya gitu, ke mata bikin mata jadi terang, ke kulit bikin kulit jadi cerah, jadi mulus, kan begitu ya teman-teman saya sekalian. Ke lambung bikin lambung jadi bener, ke jantung bikin jantung jadi bener. Orang yang lagi sakit jadi cepet sembuhnya, orang yang lagi masa penyembuhan jadi cepet segarnya, cepet pulihnya gitu tuh. Itu tuh vitamin, itu rahmat Allah kalau turun tuh kayak begitu teman-teman saya sekalian. Nanti masuk ke setiap orang beda-beda. Yang ini ibadahnya rajin tapi penyakit hatinya rada banyakan, masuk ke situ jadi ngebenerin penyakit hatinya. Yang ini penyakit hati sih enggak, cuman suka sedih, suka berasa hatinya dirinya paling malang gitu, suka sedih-sedih gitu kan. Nah tuh vitamin masuk ke situ bikin dia jadi lebih happy gitu kan. Teman-teman sekalian kayak gitu tuh vitamin tuh masuk ke, oh yang ini nih ibadahnya bagus, apaannya bagus, cuman urusan rezekinya seret banget. Aduh, ini kayaknya urusan rezeki pada tertarik nih. Ya, jadi langsung gitu. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan di majelis-majelis maulid yang seperti itu. Kenapa mesti bikinnya sekalian besar gitu Ustazah? Karena kalau besar yang hadir banyak. Kalau yang hadir banyak lebih memungkinkan untuk kehadiran manusia paling agung, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Demo aja kalau orang banyak kan nggak bakalan ditolak, betul apa enggak? Gitu ya.
Demikian pula dengan itu acara maulid itu semacam kita ngetuk pintunya Nabi Muhammad SAW. Yang ngetuk banyak, nggak dibukain satu pintu, buka pintu yang lain. Semua pintunya Nabi kita ketuk, ya nggak tuh. Rasulullah terus aja. Insyaallah pastinya dibukain pintunya. Amin. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita ramaikan majelis-majelis maulid, dan tidak hanya kita hadiri, akan tetapi juga ikut serta di dalamnya. Apa yang bisa kita ikut sertakan baik secara moral, material ataupun apapun, insya Allah yang bisa kita kerjakan.